tanggal 9 Zulhijjah, waktu Arab Saudi adalah puncak ibadah haji di Tanah Suci. Yang Anda saksikan saat ini adalah visual terkini dari Padang Arafah, di mana seluruh jemaah dari penjuru dunia berkumpul untuk melaksanakan wukuf di Arafah, saudara. Wukuf di Arafah nanti akan dilaksanakan antara waktu zuhur sampai maghrib, dan memang tidak ada kewajiban spesifik tentang berwukuf, karena jemaah haji hanya diminta untuk berdiam diri, kemudian bertafakur, bermuhasabah, sembari berdoa untuk merefleksikan diri mereka selama melaksanakan ibadah haji 2022 ini, saudara. Dan saudara, visual yang Anda saksikan saat ini kami peroleh dari Saudi TV, puncak ibadah haji 2022 wukuf di Arafah. Karena kalau kita lihat memang untuk jemaah haji Indonesia sendiri totalnya ada 100.051 jemaah yang telah berkumpul untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Dan saudara, di saat sebagian jemaah haji mulai menjalani puncak haji, sebagian jemaah haji ternyata batal untuk berangkat karena tidak mendapatkan visa undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Jemaah haji furoda ini pun kini meminta pengembalian uang dari pihak travel. Sejumlah jemaah calon haji furoda ini sudah menyiapkan segalanya untuk berangkat haji. Namun, kepastian untuk berangkat tak kunjung datang. Kabar baik dari Travel Jannah Firdaus yang bertanggung jawab memberangkatkan mereka juga tak ada. Visa mujamalah yang mereka nantikan tak kunjung terbit. Merasa kecewa, 16 calon haji yang gagal berangkat meminta pihak travel mengembalikan dana yang sudah dibayarkan. Kementerian Agama dan Konjen RI di Jeddah pun akhirnya menegaskan bahwa pemberian visa mujamalah sepenuhnya kewenangan Kerajaan Arab Saudi. Pemerintah Indonesia tidak memiliki akses sama sekali untuk mengelola visa mujamalah. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, sama sekali tidak punya akses untuk mengetahui siapa yang diberikan visa atau undangan raja ini. Itu prinsipnya, ya. Tapi oleh Kementerian Agama kita diminta para travel yang mengatur perjalanan visa dengan visa mujamalah ini untuk melaporkan kepada Kemenak. Ya, jadi kalau tidak lapor, Kemenak artinya tidak tahu. Karena sepenuhnya kewenangan pemerintah Saudi, ya itu tadi tugas kita ini hanya melakukan diplomasi agar prakteknya lebih tertata, lebih baik, tidak acak adul lah gitu ya, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan itu, terutama pada proses transaksionalnya visa. Meski pemerintah Indonesia tidak memiliki akses untuk mengatur pemberian visa mujamalah bagi jemaah haji furoda, pemerintah mewajibkan travel resmi yang terdaftar mengakomodasi kebutuhan visa ini agar jemaah haji Indonesia tercatat secara administrasi di Kementerian Agama Republik Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Dan saat ini saudara, kita telah bergabung dengan salah satu calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat. Kita sapa Ibu Krisna. Assalamualaikum Bu Krisna. Assalamualaikum Mas. Bu Krisna, kami turut prihatin dengan apa yang menimpa Ibu. Akhirnya gagal berangkat untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini. Kemudian harapannya adalah memang dananya itu dapat dikembalikan oleh pihak travel. Update terbarunya seperti apa, Bu? Terbaru saya sejak berangkat, sejak sudah dapat kepastian nggak bisa berangkat, setiap hari WA pihak travel. Saya tanya bagaimana permohonan refund saya yang 100% sesuai dengan MOU ya. Setiap hari itu saya tanya. Nah, pihak travel bilang saya mencemarkan nama baik karena masuk media. Saya bilang saya hanya menyampaikan fakta bahwa saya tidak berangkat. Saya niat dari awal hanya meminta hak saya, karena di MOU sebelum saya berangkat, sebelum saya daftar pertama kali, saya tanya, kalau seandainya saya tidak berangkat, ya karena kan waktu belum daftar, itu prosesnya dibilang haji furoda pasti berangkat tahun ini, gitu ya. Nah, jadi karena dibilang pasti, kan saya pikir, oh ya saya berangkat nih. Cuma namanya kita manusia, saya nanya lagi, kalau nggak berangkat bagaimana? Uang yang saya bayar itu bagaimana?
dikembalikan 100% sesuai dengan MOU. Oke. Nah, itu kan saya nunggu ya dari waktu ke waktu, setiap saat diinformasikan bahwa kita nunggu karena ini semua visa memang kerajaan Arab Saudi yang mengeluarkan. Setiap saat kita bertanya, sudah ada kabar belum? Insya Allah hari Kamis besok. Kita tanya lagi hari Kamis, udah ada belum? Insya Allah minggu depan. Kita tanya lagi bagaimana, sampai kira-kira akhir Juni itu dikabari bahwa sistem e-Hajj baru dibuka, kira-kira tanggal 29. Lalu pihak travel menyampaikan mereka dapat kuota 300. Kami, calon jamaah, pada saat itu penuh harapan karena jumlah calon jamaah dari satu travel ini 113. Kalau 300 yang disampaikan kuotanya tentu semua berpikir bahwa kita bisa berangkat semua, ya kan? Nah, tapi dari waktu ke waktu kami tunggu, kok nggak ada visa kami keluar. Ya, terus tanggal 1 itu travel memberangkatkan 41 orang. Kami tunggu lagi, kami tanya lagi, ini bagaimana? Ya, ditunggu karena ini keluarnya berprosesan. Sampai kemarin tanggal 2 kami diminta ke bandara. Karena persiapan manasik dan keberangkatan sudah ada kode pesawat. Kami datang dengan beberapa teman ke bandara ya. Lalu di bandara ada proses manasik, ada proses informasi yang disampaikan. Baik. Sampai jam 2 sore, dari pagi kami diminta datang ya, jam 7 sampai jam 10 pagi. Jam 2 sore kami baru diinformasikan bahwa visa Berarti nggak terbit. Bu Krisna hingga saat ini belum ada upaya pengembalian dana dari pihak travel ya? Baik. Belum, malah diinformasikan bahwa kami diminta travel untuk minta maaf, mencemarkan nama baik. Saya bilang saya hanya minta uang saya kembali kok. Baik. Semoga ada kabar baik dari masalah yang dihadapi ini. Semoga nanti akan ada solusi yang baik juga dari pihak travel terkait dengan masalah ini. Terima kasih Bu Krisna telah berbagi informasi bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih. Ya.